Ada sebuah kisah, walamma hadarat Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika al-wafatu, kematian, hendak merenggut nyawa Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Abi Sufyan sedang mengalami sakaratul maut. Mungkin di antara kita pernah menyaksikan orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Ada orang yang mengalami sakaratul maut di masa-masa genting. Malaikat maut hendak merenggut nyawanya, ada yang matanya terpejam, netes air matanya, ada yang matanya terbelalak ke atas, ada yang giginya menggigit kuat-kuat dengan giginya, merasa menahan derita sakit yang luar biasa. Semuanya akan mengalami, semuanya pasti akan mengalami yang namanya sekarat, sakaratul maut. Ketika proses pencabutan ruh, proses pencabutan nyawa, memisahkan antara ruh dengan jasadnya, itu sakitnya luar biasa. Qala, kita lanjutkan cerita tentang Muawiyah bin Abi Sufyan ketika dia mengalami saat-saat genting menjelang kematiannya, menjelang wafatnya. Qala aq'iduni, dia mengatakan, tolong papah diriku agar aku bisa duduk. Orang sakit luar biasa, mau duduk saja sulit, harus dipapah, harus dipegang, harus dibopong. Akhirnya orang-orang pun membopongnya, kemudian mendudukkannya. Duduk, ya. Kemudian faja'ala yadhkurullah wa yusabbihuhu wa yuqaddisuhu. Subhanallah, lisan keluar dari seorang sahabat mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan. Keluar dari lisannya butiran-butiran zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah tanda, salah satu tanda di antara tanda-tanda husnul khatimah, mati dalam keadaan baik di akhir kehidupannya, insya Allah. Tapi orang yang tidak zikir-zikir kepada Allah, ini sudah ketahuan tanda-tandanya. Kalau mati, tanda-tandanya itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau lisannya kering daripada zikrullah, maka penting berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat-ingat Allah. Yang kata Allah, fadhkuruni azkurkum, ingat-ingatlah aku, kata Allah, jangan lupakan diriku, niscaya aku pun aku ingat kepada kalian. Akhirnya Muawiyah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih. Kemudian Muawiyah mukhadiman nafsahu, yakni bermuhasabah, mengintrospeksi dirinya. Kemudian al-an tadhkuru rabbaka ya Muawiyah, dia mengatakan kepada dirinya, wahai Muawiyah, engkau sekarang sedang berzikir kepada Rabbmu. Engkau sekarang sedang berzikir kepada Allah ba'dal ihtami wal inhidam, setelah engkau akan hancur, setelah engkau akan binasa. Ala kana dzalika wa ghudnu syab nadhirun rayan.
ketahuilah masa muda yang sehat, masa muda yang sehat-sehat, masa muda yang kuat-kuat, itu semuanya telah sirna, itu semuanya telah berlalu. Wa baka hatta ala buka'uhu, lalu Muawiyah menangisi dirinya sejadi-jadinya. Summa qala, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan beliau mengatakan, huwal maut la manja minal maut alladhi uhadhiru minhul maut adha wa aqdha. Dialah kematian yang tidak akan selamat dari kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat lari dari kematian. Yang tidak ada seorang pun yang dapat selamat daripada kematian. Yang tua mati, anak kecil mati, yang sehat mati, yang sakit-sakit mati. Mati tidak kenal sehat, tidak kenal orang yang sedang sakit. Kalau sudah tiba waktunya, ya mati. Naik kendaraan, jatuh sendiri, mati. Karena al-maut adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kita semuanya bakal mati. Walladhi uhadhiru minhul maut, yang aku khawatirkan adalah kematian adha wa aqdha, kematian dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan durhaka kepada Allah, mati dalam keadaan bermaksiat, bergelimang dengan dosa, kering daripada zikir-zikir. Maka ini adalah kematian adha wa aqdha. Ini adalah kematian yang paling celaka. Ini adalah kematian paling sengsara. Inilah kematian yang paling mengerikan. Thumma qala, kemudian Muawiyah hanya memohon, membelas, merintih, memohon, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah orang-orang soleh terdahulu. Mereka murah air mata mereka karena kelembutan hatinya. Muawiyah mengatakan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, arhim asy-syaikh al-'asi, berikanlah rahmat kasih sayangmu ya Allah kepada orang yang sudah lanjut usia ini, semakin bertambah umur, tapi bertambah pula dosa dan maksiatnya kepada Allah. Dzal qalbil qasi, ya Allah, sayangilah diriku yang memiliki hati yang keras ini. Allahumma aqilil asrata waghfir az-zillata wajud bihilmika ala man lam yarju ghairaka wala wathiqa bi ahadin siwaka. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma aqilil asrata waghfir zillata. Ya Allah, minimalisirkanlah, persedikitlah kegelinciranku, dan ampunilah segala kesalahan-kesalahanku. Ya Allah, wajud bihilmika ala man lam yarju ghairaka. Ya Allah, anugerahkanlah kebaikan atas orang-orang
yang tidak mengharapkan segala sesuatunya kecuali aku hanya berharap kepadamu saja ya Allah, dan aku tidak percaya kepada siapapun kecuali aku hanya percaya, yakin kepadamu. Artinya segala sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita, kalau disandarkan kepada Allah, maka itu adalah baik. Sekalipun ketika disandarkan kepada manusia, menurut manusia itu sendiri, ini tidak baik. Dikasih susah-susah, dikasih sakit-sakit, tidak baik menurut pandangan manusia. Akan tetapi semua takdir, semua ketetapan, ketika disandarkan kepada Allah, maka itu adalah baik karena mengandung hikmah di dalamnya. Mungkin kalau kita hidup santai-santai, tenang-tenang, tidak diuji, tidak dicoba, mungkin tidak ingat Allah. Tapi kalau dikasih sakit, harus keluar uang dia banyak-banyak dia untuk berobat, baru dia ingat, baru dia sadar, baru lisannya ingat-ingat Allah, baru tangannya menengadahkan tangannya ke langit untuk berdoa. Ketika dikasih susah-susah, dikasih sakit-sakit, baru dia berdoa, angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hikmahnya di balik itu semua. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketahuilah bahwasanya seluruh amal yang kita lakukan itu tergantung pada akhir amalan kita. Bismillah. Innamal a'malu bil khawatim. Maka bersiap-siaplah, maka bersiagalah untuk menggapai, untuk meraih mati yang dirindukan. Mati yang dirindukan. Kita harus rindu dengan kematian. Kita harus rindu dengan kematian. Kematian dalam keadaan ataupun kematian meraih apa? Husnul khatimah. Akhir daripada amalan kita adalah amalan ketaatan yang Allah sayang kepada kita. Innamal a'malu bil khawatim. Al khawatim mirathu sawabik. Karena amalan terakhir itu adalah warisan. Amalan terakhir itu adalah warisan dari amalan-amalan sebelumnya. Maka ini sangat mendorong, faktor penyebab yang sangat mendukung mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena amalan akhir-akhir kita, amalan terakhir kita itu warisan daripada amal-amal sebelumnya. Kalau amal-amal sebelumnya rajin zikir-zikir, solat-solat, infak-infak sedekah, maka akhir dari kehidupannya juga insya Allah lisan kita murah. Lisan kita mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir daripada kalamnya, yang akhir daripada ucapannya
kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Akan tetapi banyak orang sulit untuk mengucapkan kalimat tersebut. Ketika ditalkin, makanya ada banyak kisah-kisah nyata. Ketika ditalkin kalimat la ilaha illallah, berat untuk mengucapkannya, bahkan yang dilontarkan adalah, yang diingat adalah nilai-nilai rupiah, nilai-nilai harta, karena memang kebiasaan pada waktu hidupnya, waktu sehat-sehatnya, itulah yang dihitung-hitung, itulah yang diingat-ingat, angka-angka nominal itu. Padahal nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada angka, daripada nominal-nominal harta tersebut. Maka sungguh hina diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala jika di dalam hidup ini yang kita kejar, yang kita cari hanya nilai-nilai nominal, hanya mencari nilai-nilai rupiah, angka-angka nominal ataupun nominal harta. Ingat, ada masa-masanya nanti uang yang ia punya, kendaraan, mobil, harta benda, semuanya tak bermanfaat lagi. Kita tidak membutuhkannya sama sekali. Ada saat-saatnya yang hanya kita butuhkan adalah rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kesimpulannya berkenaan dengan seluruh amal itu dinilai pada akhirnya, dinilai pada penutupnya, dan kita tidak bisa menjamin juga. Kita tidak bisa menjamin, semuanya tidak bisa menjamin. Kalau diri kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan mendapatkan ridhanya Allah, mati dalam keadaan mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah, siapa yang menjamin? Tak ada yang bisa menjamin. Bisa jadi ketika mati dia sengsara di dunia, sengsara di alam barzah, di alam kuburnya, kemudian sengsara di alam akhiratnya. Ini namanya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka ada tanda-tandanya, ada tanda-tanda mati dalam keadaan su'ul khotimah. Apa tanda-tandanya mati dalam keadaan su'ul khotimah? Sudah ketahuan di masa hidupnya. Dia salat bolong-bolong, tidak pernah ingat-ingat Allah, jauh daripada agama Allah. Ini tanda mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka berhati-hati, karena kematian ini akan menimpa siapa saja, di mana dan kapan waktunya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya fal khawatim mirathu sawabiq, bahwasanya amalan-amalan terakhir itu adalah warisan daripada amal-amal sebelumnya. Amalan-amalan terakhir itu adalah warisan daripada amal-amal sebelumnya. Fakullu dzalika, jika amal-amal sebelumnya memperbanyak zikrullah, memperbanyak tilawatul Quran, memperpanjang sujud-sujud kita, melamakan berdiri rukuk kita ketika bermunajat kepada Allah, memanjangkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah akhir daripada kehidupannya juga akan mendapatkan ridha dan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akan tetapi yang kita khawatirkan adalah kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, sedang menghitung-hitung nilai-nilai rupiah, mati, maka ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Harta yang dia hitung-hitung tak akan dia bawa mati, tidak akan ia bawa mati. Tak ada manfaatnya sama sekali. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat lagi harta benda. Tidak bermanfaat lagi segala apa yang ia usahakan. Yang hanya memberikan manfaat adalah amal soleh kita. Amal soleh kita. Fakullu dzalika sabaqa fil kitabis sabiq. Karena semuanya itu tertulis dalam catatan amal-amal sebelumnya. Karena samping kanan, samping kiri kita itu ada malaikat raqib dan atid, mencatat amal kebaikan dan mencatat amal keburukan. Jadi catatan amal-amal sebelumnya sudah ada catatannya, sudah ada buku rapotnya. Wa min huna kana yashtaddu khawfus salafi min su'il khatimah. Inilah di antara para salaf begitu khawatirnya, begitu takutnya min su'il khatimah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi sebagian kita santai-santai, padahal sudah dikasih penyakit-penyakit. Ya, sudah dikasih penyakit jantung-jantungan, sudah dikasih penyakit diabetes dan lain sebagainya, masih santai-santai. Tidak takut kalau dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sudah dikasih sakit-sakit saja, itu yang diingat masih nilai-nilai dunia. Yang diingat adalah nominal harta. Tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dikhawatirkan salah satu tanda kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya tempat kembalinya adalah tempat yang membuat dia celaka, membuat dia sengsara. Jangan kita sengsara di dunia, tambah lagi sengsara di akhirat, jangan. Sudah cukup sengsara di dunia, nggak apa-apa. Kelaparan di dunia nggak apa-apa. Yang penting nanti bahagia di akhirat, yang diawali di alam barzah kita, di alam kubur kita. Wa minhum man kana yaqlaq. Ada di antara mereka ya, mereka sangat cemas sekali, ya. Sangat cemas sekali min dzikri sawabik. Kalau sudah ingat-ingat masa lalu, sangat cemas, sangat takut sekali. Kalau mengingat-ingat amalan-amalan sebelumnya yang penuh dengan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, bergelimang dengan dosa dan maksiat kepada Allah sepanjang tahun, sudah panjang waktunya, sudah lama waktunya kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qila, kemudian dikatakan, inna qulubal abrar, sesungguhnya hati orang-orang yang baik. Semoga Allah karuniakan kepada hati kita hati-hati yang baik, hati-hati yang munib, hati-hati yang kembali, hati-hati yang rindu akan kematian dalam keadaan husnul khatimah. Mu'allaqatan bil khawatim, sesungguhnya hati-hati orang-orang yang baik, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang taat, orang-orang yang hatinya kembali kepada Rabbnya, maka dia akan bergantung
Kemudian juga dia cemas bergantung kepada apa? Kepada amalan-amalan akhirnya. Sangat menakutkan sekali. Maka pentingnya istiqamah. Pentingnya istiqamah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini di bulan Rajab, bulan haram, bulan mulia. Maka jadikan bulan ini sebagai ladang pahala untuk kita semua. Sebelum datang bulan Ramadan kita hendak menghatamkan Quran, maka hatamkan Quran di bulan ini. Pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Saya ulangi lagi, inna qulubal abrar mu'allaqatun bil khawatim. Sesungguhnya hati orang-orang yang baik, orang-orang yang tunduk hatinya, orang-orang yang taat, maka ini bergantung kepada amalan-amalan akhirnya. Yaqulun, kemudian mereka bertanya, bimada yakhtimu lana? Bagaimana akhir daripada kehidupan kita? Bagaimana akhir kondisi kehidupan kita kelak nanti? Wa qulubul muqarrabin mu'allaqatun bisawabiq. Adapun hati orang-orang yang bertakarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini bergantung kepada amalan-amalan sebelumnya. Mada sabaqa lana wa qala ba'du salaf ma abkil uyun ma abkaha al-kitab as-sabiq. Aku tidak menangisi ya, kecuali menangisi bagaimana catatan-catatan amal sebelumnya yang dipenuhi dengan apa? Catatan-catatan hitam, penuh dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Sudah panjang waktunya, sudah lama masanya, bertahun-tahun kita meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah panjang waktunya, sudah lama waktunya, bertahun-tahun kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikejar hanya kesenangan-kesenangan dunia semata. Semestinya hadhihi dunya, kita jadikan dunia ini mazra'atul akhirah, sawah, ladang, tempat untuk bercocok tanam, menanam benih-benih kebaikan, sehingga kita akan memanen kebaikan-kebaikan di akhirat kelak nanti. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yashtaddu qalqahu min as-sawabiq wal khawatim. Seorang hamba yang saleh, yang hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu sangat cemas, begitu sangat khawatir terhadap amalan-amalan sebelumnya, dan khawatir pula bagaimana kondisi dan keadaan amal-amal pada akhirnya. Fakana yabki wa yaqul. Kemudian satu kondisi, satu saat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau menangis, meneteskan air mata, jatuh air matanya membasahi pipinya. Apa dia bilang? Apa dibilang oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, akhafu an akuna fi ummil kitab syaqiyan. Ini yang dikhawatirkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, saya khawatir jangan-jangan kalau namaku berada di dalam buku catatan amal menjadi sebagai orang-orang syaqiyan, orang-orang yang celaka. Wabaka wa yaqul, kemudian beliau menangisi dirinya, khawatir jangan-jangan
namanya sudah terbentang, sudah termaktub, tertulis dalam catatan orang-orang yang akan mendapatkan kehidupan yang sengsara di akhirat kelak nanti. Wabaka wa yaqulu, kemudian beliau menangis dan juga beliau mengatakan, akhafu an uslibal iman indal mauti. Ini yang dikhawatirkan oleh beliau. Ini yang dikhawatirkan oleh Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Akhafu an uslibal imanu indal mauti. Saya khawatir, saya takut jika imannya yang terhujam dalam hatinya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut hidayah dalam hatinya, dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala indal mauti, na'udzubillah. Ketika seorang mati dalam keadaan keimanannya dicabut, maka tentulah dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Inilah ketakutan, kecemasan para orang-orang soleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Orang yang hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat begitu mengkhawatirkan dirinya kalau